bersedia sedikala sebaik-baiknya dalam berperilaku dan belajarlah penyempurnaan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ada penyusunan acara yang akan kita laksanakan secara bersama-sama, yaitu yang pertama satu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pembukaan oleh moderator, dan keempat penyampaian materi, yang kelima penutup oleh MC. Sebelum memasuki acara ini, hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan dari masing-masing agar kegiatan penyuluhan ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi, saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Baiklah, langsung saja. Acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari saudari Putri Dianarati. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para hadirin sekalian yang kami hormati, Ibu Guru TK Muslimat NU Al-Hikmah, yang kami hormati wali murid TK Muslimat NU Al-Hikmah, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan, penyuluhan pada hari ini dengan topik yang berjudul peningkatan pola gizi seimbang pada anak melalui kegiatan membentuk kreasi makanan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi oleh pemateri kami beri waktu selama 20 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, audiens tidak diperbolehkan melakukan induksi. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Putri Dianarati, pendidikan saat ini S1 PG PAUD Universitas Jember, tempat tanggal lahir Lumajang 23 September 2001. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri saudari Putri Dianarati untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang peningkatan pola gizi seimbang pada anak melalui kegiatan membentuk kreasi makanan. Untuk yang pertama, yakni konsep makanan bergizi bagi anak. Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang memerlukan perhatian khusus untuk kecakupan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Ketika masih dalam kandungan, ada yang mengatakan bahwa apa yang dimakan ibu itulah yang dimakan janin. Kalau ibunya merokok, maka janinnya pun ikut merokok. Kalau ibunya meminum minuman keras, janinnya pun ikut meminum minuman keras. Setelah lahir, apa yang dimakan oleh bayi sejak usia dini merupakan fondasi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Balita akan sehat jika sejak awal kehidupannya sudah diberi makanan yang sehat dan seimbang, sehingga kualitas SDM yang dihasilkan pun optimal. Zat gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak tumbuh kembang optimal sehingga dapat mencapai kesehatan yang paripurna, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan
aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan. Gizi seimbang di Indonesia divisualisasikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau TGS yang sesuai dengan budaya Indonesia. TGS dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usianya, yakni bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan sesuai dengan keadaan kesehatan hamil, menyusui, aktivitas fisik, dan sakit. Untuk bagian atas, bagian ujung itu mengkonsumsi minyak, gula, garam untuk secukupnya. Kemudian untuk yang sebelah kiri, protein hewani seperti ayam, ikan, daging, dan telur. Kemudian sebelahnya lagi kacang-kacangan seperti tahu atau tempe. Bawahnya ada sayur, sebelahnya lagi ada buah-buahan, kemudian karbohidrat seperti roti, nasi, atau jamu. Dan yang terakhir diselingi dengan air putih atau susu. Prinsip gizi seimbang harus diterapkan sejak usia dini hingga usia lanjut. Ibu hamil, remaja perempuan, serta bayi sampai usia 2 tahun merupakan kelompok usia yang penting menerapkan prinsip gizi seimbang ini. Kelompok ini adalah kelompok kritis tumbuh kembang usia dini yang menentukan masa depan dan kualitas hidup manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya, peran guru dan orang tua dalam menjaga pola makan anak. Kesadaran kesehatan mempunyai tujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat. Adanya kemampuan hidup sehat merupakan syarat utama tercapainya derajat kesehatan optimal yang sesuai yang selanjutnya menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang rawan, khususnya berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Karena peluang pada masa ini, perkembangan anak sangat berharga dan merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia terpenuhinya segala kebutuhan fisik maupun psikis di awal perkembangannya diperkirakan akan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya selanjutnya. Sebagai seorang pendidik, di sekolah harus memperhatikan pertumbuhan perkembangan peserta didiknya. Salah satunya dengan memperhatikan dan mengontrol makanan apa yang dimakan. Dalam penyajian makanan sehat harus diperhatikan gizi yang seimbang agar anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Asupan gizi yang seimbang akan bermanfaat bagi anak, di antaranya anak akan tumbuh dan berkembang
kecerdasan anak dan menurunkan angka kesakitan, serta meningkatkan stabilitas anak serta dapat tumbuh dan berkembang dan terpelihara. Orang tua sangat berperan dalam pendampingan asupan gizi untuk anak. Pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, yaitu dengan pengenalan waktu makan dan variasi makanan yang mengandung zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Menurut Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 14 mengatakan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan anak salah satunya dipengaruhi oleh penyajian makanan sehat. Dalam penyajian makanan sehat harus diperhatikan gizi yang seimbang agar anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Orang tua sangat berperan dalam pendampingan asupan gizi untuk anak. Pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, yaitu pengenalan waktu dan variasi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang baik bagi tubuh. Pembelajaran pengenalan makanan bergizi di sekolah memberikan peran penting untuk mengetahui pengaruh pola hidup sehari-hari anak usia dini. Melalui pengenalan makanan bergizi dapat membiasakan peserta didik untuk mengkonsumsi makanan bergizi setiap harinya. Guru bisa mengenalkan makanan bergizi dengan menggunakan media nyata seperti sayur dan buah-buahan dan sejenisnya yang tergolong makanan bergizi dan menjelaskan vitamin yang ada di dalamnya serta manfaat untuk tubuh dan kecerdasan supaya anak mengenal dan mau memakan makanan bergizi setiap harinya. Guru sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar mempunyai pengaruh terhadap anak-anak didiknya yang kadang-kadang lebih dituruti daripada orang tua, sehingga sangat diperlukan pendidik di sekolah mengenai pemenuhan kebutuhan gizi agar anak usia dini menjadi sehat dan cerdas. Kemudian yang ketiga yakni strategi meningkatkan nafsu makan anak. Yang pertama, hindari tindakan memaksa. Tindakan orang tua yang memaksa anaknya makan karena merasa khawatir justru dapat memancing ketegangan pada waktu makan. Hal ini dapat membuat anak kurang sensitif terhadap rasa lapar. Kemudian yang kedua, buat tampilan makanan yang menarik. Sajian yang berwarna-warni akan menarik mata, sehingga diharapkan dapat membuat waktu makan menyenangkan. Coba kombinasikan berbagai macam sayur dengan berbeda warna dan sajikan bersama sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang ketiga yakni goda dengan aroma makanan. Untuk menarik nafsu makan juga bisa melalui aroma makanan yang menyenangkan dan menggoda. Bisa dengan menyajikan makanan hangat yang baru selesai dimasak atau menghangatkan makanan yang sudah disajikan. Kemudian yang keempat, bagi dalam porsi kecil. Satu piring penuh dengan makanan biasanya menurunkan nafsu makan anak.
Siasati dengan membaginya menjadi porsi yang lebih kecil untuk disajikan beberapa kali. Selain itu, porsi kecil juga lebih mudah disiapkan. Untuk yang kelima, ciptakan kreasi makanan unik dan baru. Memberikan makanan yang sama setiap harinya dapat membuat si kecil bosan dan mungkin menolak makanan tersebut. Untuk menyiasatinya, coba ciptakan aneka makanan dengan kreasi unik dan beragam. Hal ini tidak hanya menumbuhkan rasa penasarannya untuk mencoba makanan baru, namun juga melengkapi asupan nutrisi yang didapatkan oleh si kecil. Yang keenam, batasi minuman saat makan. Untuk menjaga nafsu makan dan mencegah rasa kenyang, sebaiknya hindari minum terlalu banyak selama waktu makan. Berikan air, jus, teh, atau minuman lainnya pada anak selesai makan. Kemudian yang ketujuh, libatkan anak saat menyiapkan makanan. Ajak anak-anak berbelanja menyiapkan makanan yang disajikan. Orang tua akan memiliki kesempatan mengetahui jenis makanan yang disukai anak, sekaligus menjelaskan nutrisi yang baik bagi anak. Yang terakhir, konsultasikan pada dokter. Jika gangguan nafsu makan berlarut-larut, konsultasikan kondisi tersebut ke dokter. Kekurangan vitamin dan zat mineral tertentu seperti zinc diketahui dapat menurunkan nafsu makan dan memicu indera pengecapan. Yang terakhir yakni pemberian simulasi. Di sini saya akan menunjukkan kreasi makanan melalui pembuatan nasi sandwich. Pertama, siapkan kepala anak. Kemudian untuk yang lapisan pertama ditaruh roti lapis yang sudah disiapkan. Kemudian dilapisi oleh selada, sayur tomat, beef, tambah sayur lagi. Kemudian yang terakhir sate lapis. Nah, untuk bagian atas bisa dikasih nugget atau telur. Kemudian untuk minumannya bisa dibawakan susu atau air minum dari rumah. Sekian penyuluhan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Diana atas pemaparan materinya yang begitu banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah acara diskusi kali ini yang membahas mengenai penyuluhan peningkatan pola gizi seimbang pada anak melalui kegiatan membentuk kreasi makanan. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil kegiatan penyuluhan kali ini, yaitu kita sebagai orang tua dan guru wajib mengontrol dan mengatur pola makan dan gizi anak, karena usia anak usia dini sangat berharga dan merupakan peletak dasar bagi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Para bunda-bunda sekalian,
sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri. Demikian acara ini saya selaku MC serta teman saya sebagai moderator dan pemateri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan baik yang disengaja atau tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.